Halo teman-teman semuanya, senang banget saya Dani Indrawan Pratama bisa bikin video lagi buat teman-teman Jaripedia. Dan pada video kali ini saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk membedah trading plan yang kalau teman-teman ngikutin selama teman-teman menggunakan para EMA plus unfill order minggu ini, teman-teman harusnya mendapatkan profit yang cukup gede juga. Dan ini adalah minggu yang spesial, yaitu tadi karena ada banyak setup yang bekerja. Kita akan bahas teman-teman satu persatu. Di antara sekian banyak setup yang akan kita bahas nantinya, ada beberapa setup yang saya entry beneran, ada beberapa setup yang saya tidak entry. Tapi nggak masalah teman-teman, saya akan share semuanya buat teman-teman yang nonton video kali ini. Kita akan charting kita akan lihat transaksinya di 28 pair teman-teman, di H1 dan H4 karena saya mostly trading di dua time frame tersebut. Kita meluncur ke H1 dulu, saya pakai 55 sama aja ya teman-teman. 55 ini time frame Fibonacci. Kenapa saya trading di time frame Fibonacci? Ya nanti teman-teman akan saya share lebih lanjut. Intinya 55 menit dan H1 atau M60 sama aja ya teman-teman. Ini adalah setup yang paling fresh yang kita punya hari ini teman-teman. Hari ini tanggal 14 Juni. Dan kalau teman-teman entry di sana seharusnya sekarang lagi floating profit ya teman-teman. Ada drop is drop yang cukup cakep plus para EMA. Ingat kita bahas rule baku. Area unfill order plus kita punya yang namanya para EMA. Kita punya setup ini bekerja cukup baik teman-teman. Entahlah hasilnya bagaimana. Ini saya kebetulan nggak trading di sini, nggak entry ya teman-teman. Dan kita punya setup juga di sini masih belum kepanggil. Nah ini nanti akan saya confirmation harusnya. Saya nggak langsung pasang karena ada zone-nya kurang begitu menarik, kurang begitu jelas. Saya akan confirmation di bawahnya. Tapi yang jelas kita punya flip teman-teman, kita punya rally base rally di sini, kita punya flip dan kita punya zone yang nge-break. Ini akan jadi yang kemungkinan besar akan jadi setup yang menarik teman-teman. Kita akan bahas setup yang udah ke field dan juga mungkin akan ke field ya. Mungkin teman-teman di sini juga akan nemuin trading setup ya. Tapi sekali lagi goalsnya saya bukan mau trade share signal teman-teman, karena goals dari Pedia bukan mau share signal begitu aja, tetapi kita lebih fokus ke dalam edukasinya supaya teman-teman, harapan saya pribadi teman-teman di kemudian hari teman-teman bisa membuat trading plan tanpa perlu ragu lagi, tanpa perlu ngikutin signal dari orang lain. Jadi goalsnya Jaripedia lebih ke sana teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini ada trading plan yang valid teman-teman, tapi teman-teman perlu ingat ini udah hampir keluar EMA-nya. Oh harusnya kalau teman-teman ambil dari sini enggak ya, masih valid ya. Tetapi ingat ini white space. Nah, ini white space, ini lower probability. Kita akan next. Ini ada satu zone yang sempat saya marking kemarin dan beberapa di antaranya sudah saya share di grup publik teman-teman. Di grup publik. Bukan setupnya tapi watchlist-nya ya yang saya monitor. Nah, ini salah satu pair-nya teman-teman. Kayaknya ada ini ya, NZD USD. Saya lupa persisnya di mana. Kalau teman-teman kemarin ngikutin materi tentang flip ya, teman-teman akan tahu ini maksudnya apa ya. Kalau belum, teman-teman bisa nonton video yang Jaripedia tentang flip zone. Ini kita bisa nge-sell di sini dan udah profit jauh banget ya. Nah, teman-teman, ini ada setup tetapi ya ini agresif setup karena apa? EMA 100-nya dan EMA 200-nya belum berada di area ini. Kalau teman-teman entry di sini pastikan teman-teman udah pernah ngetes dan teman-teman PD dengan hasilnya, PD dengan ekspektasinya. NZD USD CAD teman-teman. Oke, USD CAD, yes, kita harusnya ada setup buy di bawah sini. Kita akan cari di 60, mungkin kelihatan, yes. Ini kurang menarik karena kirinya rame banget ya zone-nya, dan kita punya zone yang cukup lebar. Ya idealnya kita nggak trading sih kalau zone-nya cukup lebar gini ya. Kalau teman-teman mau ngecilin areanya bisa ambil dari body, tuh sini ya teman-teman. Sekali lagi ini bukan signal teman-teman. Teman-teman silakan tes sendiri sebelum teman-teman trading di real account. Saya mau sharing apa yang saya lakukan saja. Alright, kita punya rally base rally di sini, dan ini masih belum valid karena apa? EMA-nya belum rapi. Ya, kalau teman-teman ngikutin kelasnya Jaripedia harusnya teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan para EMA ini ya. Atau paling tidak kalau teman-teman nonton videonya Jaripedia semuanya, teman-teman pasti akan tahu sih apa sih EMA ini, kenapa ada 4 EMA dan kita mau entry di area unfill order. Kita akan next teman-teman, USD JPY.
Ini setup yang menarik teman-teman. Ini personally saya entry teman-teman. Kenapa? Ya karena rule basic teman-teman. Rule basicnya seperti apa? Kita kembali 55 ya. Kalau 55 kelihatan. Ada rally base. Teman-teman bisa lihat ada rally base rally di sini. Kita punya rally base rally. Seperti biasa saya zoom in ke bawah. Saya akan zoom in ke bawah kalau kita ngelihat hanya satu candle, teman-teman. Ini rally base rally kelihatan ya, teman-teman. 21 atau KM15. Kita punya zone yang cakep juga, ada rally base rally. Ini level on level. Jadi saya consider entry di atas. Dan teman-teman hari ini barusan aja hit TP2 ya, harusnya barusan TP2. Dan harusnya ke TP3 harusnya nggak ada gangguan karena kemungkinan ada gangguan sampai ini ya, sampai drop yang ini pro level. Tapi nggak masalah teman-teman. Kita sudah punya 1 banding 2 harusnya. USD/JPY kita meluncur ke minor trend, minor pair maksud saya ya, teman-teman. Kita nggak punya setup, teman-teman bisa lihat. Kita nggak punya setup yang valid karena ya EMA-nya lagi nggak kemana-mana. Saya nggak marking apa-apa di sini. Saya marking kemarin di bawah sini. Ini bukan entry saya, teman-teman, tapi ini adalah ini saya ngeceknya di time frame bawahnya harusnya. Oke, cuekin aja teman-teman, nggak perlu teman-teman zoom in kayak gitu. Ini setup yang TP1/1 dan SL, teman-teman. Harusnya teman-teman kalau teman-teman pakai para EMA, ini personally saya entry juga TP1 dan ini TP1, harga masuk TP1 dan SL. Ini kita punya drop is drop. Sama pertimbangan itu ya seperti yang saya ulang-ulang lagi teman-teman. Saya pakai apa yang namanya para EMA plus unfill order. Kita punya zone yang berada di dekat-dekat EMA 100 nih. Saat harga masuk EMA 100-nya di dalam zone. Jadi kita punya setup yang valid, tapi sayangnya hanya sampai 1/1. Nggak apa-apa, puji Tuhan teman-teman. Oke, ini AUDJPY ini kebetulan saya nggak entry teman-teman karena saya lihat kirinya rame dan kalau teman-teman ngikutin kirinya rame ini white space. Saya menghindari white space, saya nggak entry di area white space. Ini kemarin saya juga nggak entry kayaknya. Ini cuma sebagai contoh aja kemarin. Ini harusnya kalau teman-teman lihat ada rally base rally, entry di sini valid ya, EMA 200 dan area rally base rally. Cakep sampai 1/5 mungkin ya, 1/4. Dan sekarang kalau teman-teman lihat di sini, ini enggak, zona ini kurang spesial karena ya sekali lagi ini di dalam range atau di dalam white space. Saya kotakin teman-teman. Silakan teman-teman tonton video tentang white space. Ada 3 atau 2 video yang membahas tentang white space. Apa itu white space dan gimana sih perlakuan kita saat ketemu white space, dan teman-teman akan menemukan jawabannya di sana. AUDNZD teman-teman, kita cepat aja. Ini area yang saya marking, yes, ini WS saya tulis. Saya nggak entry dan SL ya kan. Ya kebetulan benar ya, nggak selalu benar. Dan teman-teman, kenapa kita pakai para EMA dan unfill order? Sekali lagi kalau kita pakai para EMA dan unfill order, kita harapannya kita mau mechanical, kita mau trading plan kita yang akan kita eksekusi adalah area-area yang secara bisa kita ukur. Jadi kita semua mau ngukur kan, kita nggak mau entry berdasarkan perasaan aja kan. Kita meluncur ke dalam chart yang lain. Ini area yang menarik teman-teman, saya bahas kemarin. Ini materi flip, ada rally base rally bekerja dan akhirnya ditembus. Ini materi tentang flip. Kenapa entry di sana teman-teman? Ya sekali lagi rule basicnya sama, ada drop is drop plus kita punya area EMA 100 dan 200-nya di dekat sini. Kita harusnya entry di sini. Kemarin sempat sampai sini teman-teman nggak kepanggil, saya entry-nya mungkin terlalu naik ya teman-teman. Dan di sini udah berhasil ya 1/3. Ini minggu lalu ya harusnya, tanggal 10 Juni ya, betul minggu lalu. CAD/JPY kita nggak punya setup teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat white space ya, kita nggak mau entry di area seperti itu. CFJPY ini bekerja cukup baik, tapi saya kebetulan nggak entry teman-teman. Kalau teman-teman amatin, nah ini kenapa saya nggak entry ya, karena areanya udah di luar dari EMA. Tapi teman-teman bisa lihat ini tetap aja bisa bekerja ya kan. Nah kalau kita selidiki lebih lanjut lagi teman-teman, kita telusuri ke M21, kita zoom in ke M21, ada area yang cukup menarik sebenarnya, ada rally base rally, meskipun basingnya cukup banyak nih teman-teman. Tapi ada Kuki retest-nya ya, ini Kuki retest dan rally lagi. Bisa jadi area ini adalah area yang menarik.
Kalau teman-teman tertarik belajar tentang quick retest teman-teman, ya silakan tonton video YouTube-nya Jeripedia. Semuanya saya bahas sih teman-teman, semuanya saya bahas. Tapi sekali lagi saya nggak entry di sana dan kebetulan sudah 1:3 harusnya di sini. Kalau teman-teman entry di biru ini, saya entry di sana ya karena rule basicnya udah keluar. Rule basicnya udah nggak masuk. Para EMA plus unfill ordernya udah tidak sejalan. Dan ini adalah entry saya kemarin, harga masuk hampir 1:1 teman-teman, dan ini SL. Ini SL teman-teman. Ini kebetulan SL. Ini kayaknya juga di share teman-teman di publik signalnya. Euro CAD mana? Tidak ada. Ini di dalam range, sebenarnya ini kita punya zone teman-teman. Kita punya zone yang valid. Di sini. Tapi saya baru lihat ini saat buat video ini teman-teman. Kita mungkin terlambat tapi nggak masalah teman-teman. Kita mungkin terlambat tapi tidak masalah. Ya kalau terlambat mau ngapain? Nggak entry. Siapa tahu kalau kita nggak entry ternyata SL ya kan, kita bersyukur. Kalau nggak entry ternyata TP ya nggak masalah. Kita bisa jadikan pelajaran teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini ada flip lagi. Ini kebetulan saya juga nggak entry teman-teman. Kemarin saya kayaknya juga nggak entry di sini. Saya lupa. Euro GBP, teman-teman bisa lihat ini roll baku, ada drop base drop, harga masuk sekali, dan teman-teman masih punya zone yang valid nih teman-teman. EMA 200 masih di dalamnya, dan kalau teman-teman entry di sana, teman-teman udah TP 1:2 nih, harga masuk dan TP 1:2. Dan kalau teman-teman belajar tentang flip, teman-teman akan ketemu ini namanya flip, dan teman-teman juga punya rule basic. Kita mau nge-sell di sini harusnya. Ini kebetulan saya lihat kirinya kok terlalu ramai, jadi saya kemarin nggak entry, dan zone-nya juga cukup gede. Pertimbangan saya ada 2 saat melihat zone ini. Dan kita lagi berada di dalam range teman-teman. Kita berada di dalam range. Saya akhirnya memutuskan nggak entry. Dan akhirnya TP1. Ini harusnya udah TP1 ya. TP1 lebih dikit atau bahkan TP2 mungkin kalau buffer zone-nya tipis. Euro JPY teman-teman. Euro JPY. Alright. Kita kemarin sempat, maksud saya sempat confirmation entry di sini. Tapi sayangnya teman-teman, kita SL. Saya SL maksud saya di sini. Saya entry-nya di sini, teman-teman bisa lihat. Buy area. Saya entry-nya yang biru atas, teman-teman bisa lihat ya. Entry-nya yang biru atas, dan teman-teman harga nggak sampai kepanggil. Ini nggak kepanggil entry saya. Selisih sekian pips ya. Selisih 1 ya nggak sampai 1 pips sih harusnya, nggak sampai. Ini kan kalau buy teman-teman pakai kena harga AX-nya ya. Kalau teman-teman pakai harga AX ini saya nggak kepanggil teman-teman. Harusnya kalau kepanggil ya udah 1:1 dan SL. Nggak masalah teman-teman ya, SL ya biasa aja. SL confirmation entry, kemarin saya entry di situ. Jangan bingung teman-teman, kita kembali ke rule baku. Kalau tadi di Euro JPY kita nggak punya kita punya area yang nge-sell sih, tapi kurang oke ya menurut saya. Saya nggak melakukan sell di sini. Ini ada zone rally base drop, tapi saya nggak nge-sell di sana, teman-teman. Kita lihat kirinya cukup ramai dan rally base dropnya oke sih, oke ya, layoutnya oke, dan kita punya skor yang bagus. Tapi saya lihat ada layout sepanjang ini, base sepanjang ini sebelah kirinya. Kemungkinan zone yang asli ada di sekitar sini ya. Jadi saya nggak memutuskan untuk nge-sell di sana. Alright, kita kembali. Ini saya lupa, ini saya entry atau enggak. Harusnya saya entry, harusnya. Karena apa teman-teman? Saya mau mencari zone yang bentuknya PLN seperti ini. Kalau teman-teman, ini adalah filter tambahan saya. Kalau teman-teman ngikutin saya akan pakai bentuk seperti ini. Dan kalau teman-teman tahu ini berada di garis uptrend teman-teman, ini berada di garis uptrend dan ini harusnya valid setup karena EMA-nya berada di dalam. Ini saya lupa, terus terang nanti akan saya cek apakah saya entry di sini atau enggak. Dan kalau saya entry, kalau misalkan teman-teman entry di sini, ini adalah valid setup dan teman-teman udah running 1:2. Saya lupa, nggak saya hitung R-nya ya, seberapa jauh tadi R-nya kita dapetin, tapi nggak masalah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman, goalsnya saya bikin video ini teman-teman tahu gimana sih cara saya melihat market menggunakan para EMA dan unfill order. EMA-nya bulat, kita nggak punya entry sama sekali. Saya nggak marking zone sama sekali di sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman ngikutin, saya juga habis SL di sini, teman-teman. Ini kemarin SL GBP AUD, ini bulan awal Juni SL. Saya pikir ini akan 1:1 dulu, ternyata enggak, kurang ajar.
GBP yes, ini nggak sampai 1:1 dan akhirnya SL. Ini saya SL di GBP AUD teman-teman. Oke, dan GBP CAD. Nah, ini GBP CAD, saya juga nggak entry. Tapi kalau teman-teman mau entry sini sah dan valid karena apa? EMA-nya di dalam. Pertimbangan saya adalah white space. Saya nggak entry di white space dan kebetulan ini work udah 1:2. Alright. Kalau teman-teman selama ini cuekin white space ya, teman-teman bisa lihat hasilnya kan. Hasilnya kalau teman-teman cuekin white space, teman-teman bisa aja profit. Tapi memang ya ada hari di mana white space akan mengurangi profit teman-teman. Tapi sekali lagi kalau teman-teman konsisten menggunakannya, saya akan menghindari white space selamanya ya, silakan diikuti terus. Kalau ternyata ada zone yang ternyata di dalam white space seperti contoh tadi GBP CAD, white space dan ternyata work, ya jangan disesali teman-teman, itu adalah keputusan yang teman-teman buat saat teman-teman melakukan backtest maupun forward test. Ini menarik teman-teman, GBP CHF. Ini saya nge-share kebetulan kemarin. Nge-share yang CHF lain, saya bilangnya di grup itu ada CHF, pair CHF yang perlu kita monitor. Teman-teman bisa lihat harga masuk teman-teman, harga masuk di sini dan collapse dan kita udah TP 1:3. Pertimbangannya apa? Ini berada di flip zone. Kita punya flip zone plus kita punya scoring structure yang cakep plus kita punya apa lagi ya? Kita punya EMA rule bagunya, saya nggak sampai lupa nyebutin. Ada EMA 100-nya, EMA 200-nya deket-deket zone dan menarik ya teman-teman. Sampai 1:3. Ini harusnya saya entry-nya di atasnya sih, saya lupa. Ini saya lupa teman-teman. Apa saya entry di atasnya? Teman-teman saya akan perlu cek lagi. Nah ini yang menarik teman-teman, GBP JPY. Kita punya entry ini, saya share di public kalau nggak salah teman-teman. Ini saya yang buat plan-nya kebetulan. Teman-teman bisa lihat ada rally base rally di sini, ada rally base rally dan kita udah TP1, hampir TP2 dan SL. Sayang banget ya. Kita udah untung beberapa pips ya kan, padahal 70-an sekian pips. Tapi teman-teman kalau teman-teman trading pakai RR dan MM yang seperti yang saya gunakan, saya nggak menghitung berupa pips teman-teman, karena pips bagi saya baik 200 pip atau 500 pip sama aja. Yang saya ukurkan, yang saya adjust adalah lotnya, supaya teman-teman tahu sebesar apapun area atau sekecil apapun area, saat saya TP1 ya TP saya tetap 1%, misalkan saya merisikokan 1%, TP2 saya 2%, saat saya merisikokan 1% juga money managementnya. Alright teman-teman, ini entry saya juga berikutnya. Ini buy saya yang berikutnya. Ini kebetulan saya juga yang buat plan-nya teman-teman. Kita ada rally base rally, ada flipnya juga, tapi sayangnya sampai TP1 doang. Nah teman-teman, buat teman-teman yang ternyata flip keren, ternyata flip gokil, nah jangan seperti itu teman-teman ya, biasa aja sih sama odds and ender, biasa aja, karena ada hari memang itu sangat menyelamatkan banyak, ada hari dimana ya hanya bisa sampai 1:1, tapi nggak masalah 1:1 dan SL kalau di rule trading saya BEP teman-teman. NZD CAD kita cepat aja, udah 28 pair ya, kalau nggak nutut kita akan bahas H4-nya nanti di next video ini, episode 2 teman-teman. Alright teman-teman, dan ini adalah setup terakhir terbaru yang kita punya teman-teman. Kalau teman-teman amatin, kita punya banyak setup yang bentukannya seperti ini di dalam minggu ini, tepatnya akhir Jumat kemarin sih, akhir Jumat kemarin ya teman-teman bisa lihat. Ini ada drop is drop, ini agresif setup. Kalau teman-teman yang agresif harusnya udah masuk dan udah TP1, harusnya udah TP1. Karena saya konservatif teman-teman, saya nggak entry di area ini. Tapi ini valid dan menarik karena kita punya zone yang cakep. Secara struktur, layoutnya juga bagus, breakoutnya bagus, dan ini valid setup. NZD-CHF ini juga menarik, teman-teman bisa lihat ini konservatif pun harusnya entry di sini. Tapi misalnya ada drop is drop, kita punya, saya mempertimbangkan gini adalah karena ini teman-teman ada flipnya juga harusnya. Kalau teman-teman look to the left, ini saya ingat banget ada flipnya, kita bisa lihat ada flipnya nggak sih? Harusnya ada ya, ada rally base rally ini. Oke, kita nggak akan bahas ya kali ini karena kayaknya saya perlu waktu untuk mencari zone-nya. Tapi nggak masalah teman-teman bisa lihat harga masuk dan collapse sudah 1:1. NZD-JPY teman-teman. NZD-JPY ini entry yang cukup cakep juga, ada flipnya, teman-teman bisa lihat ada flipnya, dan kita punya valid setup dan sekarang lagi running minus.
Overall teman-teman kita udah ada beberapa transaksi yang SL, ada beberapa transaksi yang profit. Kalau teman-teman amatin dari profit yang kita dapetin sama loss yang kita alamin, ya harusnya masih profit ya kan. Belum lagi ditambah di H4 teman-teman kita punya beberapa pair yang menarik teman-teman. Ini kebetulan oke, ini barusan TP3 USD JPY, ini transaksi saya. Ini transaksi saya barusan TP3. Yes, barusan ini jam 20 ya. Jam 20 berapa nih? Sekarang harusnya enggak jam 20 dong. Sekarang jam 21. Yes, ini barusan TP. Kita cek dulu teman-teman. Harusnya sih barusan TP ya. Kita akan cek. Alright, mana sih? Oke. Alright, saya akan cek di tablet saja. Oke, yes, betul. Ya, ini barusan TP3 teman-teman. USD JPY. Kemarin kalau nggak salah kita juga punya transaksi di Euro USD. Dan ini kita share di VIP kalau nggak salah. USD, Euro USD kalau nggak salah. Saya lupa teman-teman. Dan udah TP2 ya. Kemarin TP2, hampir TP3 dan akhirnya SL. Jadi kita punya berapa R tuh? 1 ditambah 2, 3 dikurangi 1 adalah 2. Kita plus 2. Kalau teman-teman meresikokan 1% ya plus 2% di Euro USD. USD JPY tadi kalau teman-teman entry di situ harusnya udah plus 3%. Ini tadi saya lupa ngitung seberapa banyaknya tadi kita profit dan lossnya. Tapi nanti bisa teman-teman hitung sendiri ya dari apa yang saya ceritakan tadi di awal. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Kita nggak akan bahas H4 secara lengkap karena waktunya udah cukup panjang, atau nanti akan saya buatkan video setup kita di H4, maksudnya setup saya di H4 yang saya ambil di dalam bulan Juni. Nanti kita bisa lihat hasilnya hasilnya nanti ada videonya atau enggak. Kalau enggak ada videonya berarti saya pas lagi mager. Kalau hasilnya ada videonya ya nanti bisa teman-teman nikmati juga di channelnya YouTube Jaripedia. Oke teman-teman, saya udah mulai keringetan karena lampu di depan saya udah cukup panas, membara. Saya kayaknya mau undur diri terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman tertarik gimana sih cara belajar trading dengan benar, teman-teman silakan teman-teman join di kelasnya. Silakan join di kelasnya Jaripedia teman-teman, dan ini free teman-teman. Teman bisa mulai dengan 3 hari belajar trading forex gratis. Bahkan ini gratis teman-teman. Materi yang akan teman-teman dapatkan adalah konsep tradingnya. Teman-teman akan belajar marketnya secara gimana, dan apa yang saya ceritakan hari ini teman-teman akan mendapatkan materinya secara cuma-cuma di sini. Kita akan belajar bagaimana risk rewardnya, tools apa yang saya gunakan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memvalidasi strategi. Dan semua materi ini adalah materi mahal teman-teman yang saya share secara gratis buat teman-teman semuanya. Saya mendapatkan semua materi ini bukan hanya cuma-cuma teman-teman. Saya terus terang saya menghabiskan cukup banyak uang untuk mengikuti kelasnya, dan di sini saya share gratis buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk melanjutkan materi 3 hari belajar trading forex gratis, kita akan belajar lebih rinci lagi. Kita akan belajar membangun trading plan mulai dari 0 sampai entry sampai cara managing trade-nya kita bahas di dalam membangun trading plan. Dan kabar baiknya membangun trading plan ini teman-teman bisa teman-teman dapetin saat teman-teman bergabung di VIP membership Jaripedia. Kalau teman-teman penasaran berapa sih biayanya yang akan teman-teman keluarkan, teman-teman bisa lihat nih. Hanya sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah teman-teman per hari. Kayak itu hanya biaya parkir teman-teman. Hanya 300.000 per bulan, artinya 300.000 dibagi 30. Yes. Saya akan hitungkan persisnya buat teman-teman semuanya. Kalkulator 300.000 dibagi 30 hari. Artinya teman-teman mendapatkan, maksud saya hanya 10.000 rupiah per hari teman-teman bisa mendapatkan materi-materi yang sangat mahal yang saya share di member area. Kalau teman-teman sekali lagi tertarik, nggak sampai 10.000 rupiah per bulan, teman-teman bisa memanfaatkan kode kupon yaitu kupon kamu spesial. Jadi teman-teman akan otomatis mendapatkan potongan sebesar 20%.
Oke, sekali lagi kuponnya terbatas hanya untuk 100 member teman-teman, dan jangan terlambat memanfaatkannya karena sekali lagi ini khusus untuk 100 member. Dan kalau teman-teman ketinggalan, ya mungkin kemungkinan di kemudian hari teman-teman akan punya, kita akan ngadain promo lagi tapi nggak tahu kapan ya teman-teman. Lagi teman-teman manfaatkan ini semuanya dengan baik dan maksimal. Saya Dani Indra pertama undur diri. Jangan lupa teman-teman share video ini jika merasa video ini bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan Jaripedia. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.